pemerintah pusat, nanti juga ada investasi provinsi, ada investasi pemerintah kabupaten kota. Dan harapan saya ke depan itu jalan tol itu adalah menjadi jalannya investasi, bukan orang lain yang punya. Harapan saya kita yang punya. Kenapa? Orang lewat di jalan itu makin lama pendapatannya masuk lagi daerah, maka nanti Bank Jabar investnya di jalan tol yang strategis, jalan tol di Bandung. Itulah investasi ke perusahaan bangkrut, jaminan anak bohong. Padahal kalau saya ngomong, Direktur Bank Jabar dulu sekolah perbankannya tinggi melalui seleksi OJK. Geningan melalui seleksi OJK, sekolah luhur, 4 triliun lolos, 3 triliun lolos, 2 triliun lolos, teu malayar jaminan anak. Kunaon eta teh? Sabab teu ngelola make rasa. Ukur make pikiran, rasa. Kolot urang ge teu di sekolah, kemudian buta huruf, bisa jadi haji 4 kali dagang di pasar, dagang daging, make rasa teu bisa katipu. Salakina pager deui kapanggi. Make rasa. Make mana? Nah, ini terkoneksi, maka terkoneksi jalan nasional, jalan tol nanti ke jalan nasional, jalan provinsi nanti jalan kabupaten jalan desa. Maka perencanaannya harus terkoneksi, Pak, tidak boleh masing-masing. Nanti desa bangun mana, kabupaten bangun mana, provinsi bangun mana. Bila perlu perencanaannya bareng, bangun jalan provinsi di sini, koneksikan dengan jalan kabupaten di sini, koneksikan dengan jalan desa di sini. Itulah disebutnya hari ini perlu berkumpul antara bupati wali kota masing-masing berdiskusi agar terjadi konektivitas itu. Jangan sampai setelah jalan tol, jalan provinsinya jelek, setelah jalan provinsi, jalan kabupatennya jelek, setelah jalan kabupaten, jalan desanya jelek, terkoneksi, terblok. Tuh. Nah, kemudian provinsi akan menyelesaikan apa? Tahun 2027 jalan provinsi ditargetkan 100% selesai. Setelah itu apa dari provinsi? Kita akan mengintervensi jalan-jalan kabupaten. Kita akan mengintervensi jalan-jalan desa apabila kabupaten dan desanya fiskalnya rendah. Di mana itu? Wilayah gunung. Kenapa wilayah gunung? Tidak ada pendapatan seperti wilayah industri. Harus dilindungi mereka. Harus. Kenapa? Karena orang gunung harus mendapat keadilan fiskal. Kenapa mendapat keadilan fiskal? Dia menghasilkan oksigen, karbon. Dia menghasilkan air. Airnya dinikmati oleh orang utara. Ini harus muter karena awan juga begitu. Hujan turun di gunung, airnya tetap lari ke muara. Alam begitu. Dibuat nanti siklus di situ. Nah, kemudian ditata di seluruh Jawa Barat ini, wilayah gunung itu harus menjadi pusat peradaban pertanian, pusat peradaban kehutanan, pusat peradaban rumah bambu, pusat peradaban sumber-sumber mata air yang jernih. Ditata nanti bangunannya terkoneksi dengan baik. Sistem pendidikannya dibenahi menuju ke arah kepariwisataan. Anak-anaknya berlatih ilmu kepariwisataan. Untuk apa? Agar nanti aliran orang Cirebon, aliran orang Bekasi, aliran orang kota Bekasi, aliran orang Jakarta, sebagian dari Bogor bisa bersama-sama. Dua hal ketika Sabtu Minggu, dia pasti pergi ke gunung dan pergi ke laut, sudah. Tetapi semuanya, gunungnya di Jawa Barat, lautnya di Jawa Barat. Tapi yang piknik harus yang punya duit. Jangan alasan studi tour, karena itu yang miskin piknik tambah miskin. Ini kan. Nah, setelah jalan nanti kita koneksikan lagi, air mengalir, maka irigasi harus tertata. Makanya harus tertata. Saya kemarin ngomong sama kepala PSDA, curhat ke saya. Selama ini saya jadi kepala PSDA belum pernah dapat alokasi anggaran provinsi, rata-rata pakai DAK. Saya hanya anggaran rutin saja. Hari ini baru dapat alokasi hampir 200 miliar dari provinsi. Nanti terintegrasi. Nah, kemudian seluruh daerah aliran sungai dan jalan yang ditata ini harus mengarah pada yang berikutnya, estetika. Jalannya estetik. Kemudian jembatannya estetik. Lengkungan pengaman jalannya estetik. Saung-saung sawahnya estetik. Kemudian rumah-rumah dinas penghuni
penjaga aliran sungainya estetik, penjaga danau-danaunya estetik. Maka perspektif yang kedua hari ini adalah Bapeda harus punya catatan berapa ribu jumlah mata air di Jawa Barat, sumbernya dari mana, berapa ribu embung, berapa ribu danau, berapa ribu setu, kata orang Bekasi. Diidentifikasi untuk apa? Segera ditata, sertifikatkan menjadi milik negara. Hati-hati kalau tidak segera disertifikatkan. Besok pengusaha datang ke situ, ada hotel, kemudian ada danau, maka dia pagar, dia klaim itu adalah danau dia. Ini aset, Pak. Anggarkan yang cukup. Nah, ini ditata. Kemudian nanti bikin desain-desain bagaimana penataan irigasi, saung-saung irigasi, saung sawah. Saya ingin ada konsepnya. Untuk apa? Hamparan Jawa Barat, hamparan Tanah Sunda adalah hamparan bumi Katulistiwa yang terpancar dengan siliwanginya, yang terhampancar dengan tata estetikanya. Kan seperti itu.